Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Dina Priyatiningrum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Nah, bagaimana nih? Teman-teman di rumah sudah semangat belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Aduh, sepertinya kurang semangat ya. Ibu ulangi, udah semangat belum? Nah, harus tetap semangat ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai analisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Kemudian, kalian akan mengonstruksi atau membuat sebuah karya ilmiah. Wah, cukup menarik ya materi kita kali ini. Tapi, kira-kira ada yang masih ingat nggak nih kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai identifikasi informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah. Masih ingat dong ya? Jadi, kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu karya ilmiah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, bisa dipersiapkan semua alat tulisnya karena kita akan masuk ke materi kali ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya lebih mendalam, Ibu ingin tes kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat apa itu karya ilmiah? Ya, benar sekali. Jadi, karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, fenomena atau peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan, jadi bukan rekayasa ya anak-anak. Kemudian, bisa beri contoh tidak ya kira-kira karya ilmiah itu yang seperti apa sih? Ya, benar sekali. Sesuai dengan pengertiannya ya. Jadi, contoh dari karya ilmiah ini seperti makalah, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Wah, ternyata masih pada ingat ya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu karya ilmiah, kalian juga harus mengetahui kebahasaan dan juga sistematika dari karya ilmiah nih. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kebahasaannya terlebih dahulu. Oke, jadi kaidah kebahasaan dari karya ilmiah terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan juga kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan kepastian makna. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas atau bermakna denotatif, yaitu makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Selanjutnya, kata baku juga perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi dari karya ilmiah tersebut. Contohnya, jika karya ilmiah tersebut membahas mengenai bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Baik, sudah paham dong ya terkait kebahasaan karya ilmiah? Oh iya, kemudian penulis dalam sebuah karya ilmiah berbeda dengan penulisan di buku novel atau cerpen yang biasanya menggunakan kata aku, kamu, dia. Nah, di karya ilmiah ini kata-kata tersebut diganti menjadi penulis atau peneliti. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika dari karya ilmiah. Secara umum, sistematika karya ilmiah terdiri ke dalam 3 bagian. Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Sistematika karya ilmiah terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan atau pembuka, pembahasan, kemudian penutup atau simpulan. Tapi di dalam bagian-bagian tersebut, terdapat struktur-struktur yang akan dibahas di dalam sebuah karya ilmiah.
Yang pertama, pada bagian pembuka atau pendahuluan, berisi uraian masalah yang akan dibahas, mulai dari latar belakang, kemudian perumusan masalah, dan juga prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, pada bagian pembahasan, menguraikan tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Namun, tetap dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan juga teori yang relevan. Yang ketiga, pada bagian penutup atau kesimpulan, yaitu berisi makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Nah, dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Nah, jadi ketiga itu masih saling berkaitan ya. Kemudian di bagian akhir ini juga harus dilengkapi dengan daftar pustaka. Apakah ada yang mengetahui apa itu daftar pustaka? Baik, jadi daftar pustaka merupakan sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah. Yang dimaksud sumber bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, ataupun laman dari internet. Nah, sumber-sumber tersebut disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, tahun atau edisi penerbitan, judul buku, artikel atau berita, kemudian kota terbit, dan yang terakhir adalah nama penerbit. Nah, itu dia sistematika dari sebuah karya ilmiah. Cukup mudah dipahami ya. Nah, karena nanti kita akan mencoba membuat sebuah karya ilmiah, jadi kalian perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah karya ilmiah yang baik. Yang pertama, yaitu kalian harus menentukan topik. Perlu diingat, dalam menentukan sebuah topik, yaitu topiknya harus menarik perhatian penulis, dikuasai oleh penulis, menarik, dan aktual serta lingkupnya terbatas. Yang kedua, yaitu membuat kerangka tulisan. Tujuannya agar tulisan yang kita susun menjadi lebih sistematis dan juga tidak rancu. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan bahan. Karena karya ilmiah ini merupakan sebuah karya yang aktual, jadi kita memerlukan sejumlah teori dan juga data yang mendukung terhadap topik yang sedang dibahas. Nah, bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan juga sumber-sumber lainnya. Ataupun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Langkah yang terakhir yaitu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Jadi, kerangka yang kita buat sebelumnya kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun, pada langkah pengembangan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Nah, itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Cukup mudah dipahami kan ya? Jadi, kesimpulannya, materi yang kita pelajari pada hari ini dimulai dari kita mengetahui kebahasaan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Tadi terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali. Intinya, kebahasaan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah harus lugas dan juga menghindari kata yang memiliki makna ganda. Selanjutnya, kita juga sudah membahas mengenai sistematika. Tadi, sistematika karya ilmiah terdiri dari 3 bagian. Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Sistematika karya ilmiah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Kemudian, untuk membuat karya ilmiah, kita perlu memperhatikan 4 langkah. Apa saja? Iya, yang pertama kita perlu menentukan topik terlebih dahulu. Setelah itu, kita membuat kerangka tulisan. Selanjutnya, kita perlu mencari bahan penelitian yang sesuai dengan topik. Karena karya ilmiah merupakan kenyataan, jadi bahan yang diperlukan harus valid dan juga aktual. Setelah itu, barulah kita mengembangkan kerangka yang sudah kita buat tadi menjadi teks yang utuh.
Wah, sepertinya kalian sudah paham terkait materi kita kali ini ya. Baik, agar Ibu dapat lebih mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terkait materi ini, Ibu ingin memberikan kalian satu tugas. Tugasnya yaitu kalian membuat sebuah karya ilmiah dengan tema bebas, namun tetap harus memperhatikan kebahasaan dan juga sistematika dari sebuah karya ilmiah, seperti yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Nah, tugas ini Ibu beri waktu sampai pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk membuat sebuah karya ilmiah, kalian bisa menggunakan acuan 4 langkah-langkah menulis karya ilmiah seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, dengan adanya tugas ini, dapat meningkatkan kreativitas kalian dan juga memberikan pengalaman terkait menulis sebuah karya ilmiah. Karena nantinya pembelajaran ini akan terus terpakai sampai kalian di perguruan tinggi atau bahkan saat memasuki dunia pekerjaan. Jadi, Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks resensi. Udah pada penasaran dong ya? Jadi, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diajukan melalui grup WhatsApp, agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui info yang belum mereka ketahui. Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, karena ilmu merupakan harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Baik, untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.